Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Gusti Prayoga dari kelas 83. Ingin mempresentasikan hasil kesimpulan dari bab 10. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyah. Lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Di masa lalu, umat Islam memiliki banyak ilmuwan yang memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Mereka adalah para ilmuwan Muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Bait Al-Hikmah di Baghdad berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Para pelajar dari dalam dan luar negeri datang ke Baghdad untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan di Bait Al-Hikmah. Tidak hanya itu, Baghdad dan kota-kota besar lainnya seperti Basra, Kufah, dan lain-lain juga memiliki tradisi literasi yang sangat tinggi. Berbagai perpustakaan, baik perpustakaan publik maupun pribadi, menjamur di mana-mana. Tradisi literasi menyebar ke seantero wilayah Abbasiyah. Tradisi literasi ini menyebabkan berkembangnya beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu umum seperti kedokteran, matematika, astronomi, kimia, seni, dan lain-lain, maupun ilmu agama, seperti ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tafsir, maupun ilmu hadis. Tradisi ini juga melahirkan para ilmuwan yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 1. Kedokteran. Sejak berkembangnya Bait Al-Hikmah, banyak ilmuwan yang tertarik karya-karya terjemahan pengobatan Yunani. Mereka kemudian mendalami karya-karya itu dan mengembangkannya menjadi ilmu kedokteran. Saat itu, dokter menjadi profesi yang cukup menjanjikan. Beberapa dokter yang terkenal pada masa itu diantaranya adalah Ali Al-Tabari, Al-Razi, Ali Ibnu Al-Abbas, Al-Majusi, dan Ibnu Sina. Selain berpraktik sebagai dokter, mereka juga aktif menerjemahkan dan menulis buku-buku kedokteran. Karya buku mereka menjadi sumber belajar ilmu kedokteran baik di dunia Muslim maupun Barat. 2. Filsafat. Filsafat lebih menekankan pada akal dan logika dalam memahami segala sesuatu. Pada awalnya, filsafat banyak digunakan oleh sekelompok umat Muslim dalam berdiskusi dengan kalangan non-Muslim tentang permasalahan-permasalahan agama. Dan selanjutnya, filsafat berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang banyak menarik minat para ilmuwan. Di dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu filsafat dikenal dengan istilah al-hikmah dan falasifah. Orang-orang yang ahli di dalam bidang filsafat disebut dengan al-hukuma dan filosof. Sebutan ini diberikan kepada mereka yang menggunakan akal dan logika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Beberapa filosof yang ternama pada saat itu diantaranya adalah Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. 3. Astronomi dan matematika. Astronomi dan matematika berkembang cukup pesat selama masa keemasan Bani Abbasiyah. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, dibangun sebuah observatorium astronomi di Baghdad. Observatorium ini berfungsi untuk melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit. Selain di Baghdad, observatorium astronomi juga dibangun di Damaskus. Saat itu, para astronom Abbasiyah telah bekerja untuk menentukan ukuran bumi dan kelilingnya. Dari pekerjaan itu, para astronom Abbasiyah berhasil membuat tabel astronomi yang digunakan secara luas, baik di dunia Islam, Eropa, maupun Cina. Di antara para astronom Abbasiyah yang terlibat pada proyek tersebut adalah Ibnu Musa bin Syakir bersaudara dan Al-Khawarizmi. Selain mereka, masih banyak astronom yang karya-karya astronominya memberikan pengaruh yang menentukan pada perkembangan sains modern di Eropa. 4. Pengetahuan umum lainnya. Selain kedokteran, filsafat, astronomi, dan matematika, masih banyak ilmu pengetahuan lain yang berkembang di masa keemasan Bani Abbasiyah, seperti kimia, geografi, sejarah, dan lain sebagainya. Perlu kalian ketahui
bahwa pada masa itu belum ada spesialisasi ilmu pengetahuan seperti sekarang, karena kalian akan menemukan seorang ilmuwan memiliki keahlian di berbagai bidang yang berbeda-beda. Perkembangan ilmu pengetahuan agama. Selain berkembangnya ilmu pengetahuan umum, masa dinasti Abbasiyah juga diwarnai dengan perkembangan ilmu pengetahuan agama. Jika perkembangan ilmu pengetahuan umum bersumber dari ilmu pengetahuan Yunani yang dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim, maka ilmu pengetahuan agama bersumber dari sumber pengetahuan dalam Islam sendiri, yakni Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini dijelaskan secara singkat beberapa ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. 1. Ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan ilmu yang mempelajari tentang Tuhan beserta segala aspeknya. Ilmu kalam juga sering disebut dengan ilmu akidah atau mempelajari tentang pokok-pokok keyakinan, ilmu tauhid atau mempelajari tentang keesaan Allah, dan ilmu ushuluddin atau mempelajari tentang pokok-pokok agama. Ilmu kalam sudah berkembang sejak sebelum masa dinasti Abbasiyah. Ilmu kalam sudah mulai muncul sejak akhir kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan awal masa dinasti Umayyah. Saat itu sudah berkembang berbagai aliran ilmu kalam seperti Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Pada masa Abbasiyah, muncul aliran ilmu kalam yang memiliki pengaruh luas di dunia Islam sampai sekarang, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. 2. Ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji hukum syariat Islam dari segi-segi formal, peribadatan, dan dalam berinteraksi sosial. Ilmu fikih termasuk yang paling kuat mendominasi cara beragama seorang muslim. Disiplin ilmu fikih berisi tentang pemahaman mengenai pelaksanaan hukum Islam, baik dalam hal ibadah maupun muamalah, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pada masa dinasti Abbasiyah, dikenal 4 ilmuwan fikih yang disebut sebagai imam mazhab. 4 mazhab itu memiliki pengaruh yang luas di berbagai wilayah dunia Islam. Yang pertama ada mazhab Hanafi, tokohnya yaitu Abu Hanifah. Yang kedua ada mazhab Maliki, yang tokohnya adalah Malik ibnu Anas. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i, tokohnya adalah Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i. Yang keempat ada mazhab Hambali, yang tokohnya adalah Ahmad ibnu Hambal. 4. Ilmu hadis. Hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis hidup di tengah masyarakat Muslim sepeninggal Nabi SAW dalam bentuk riwayat yang diceritakan dari satu orang ke orang yang lain, secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Pada masa Abbasiyah, ada beberapa ilmuwan hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW itu dalam bentuk kitab atau buku. Para ilmuwan itu tidak hanya mengumpulkan hadis saja, tapi juga melakukan penelitian tentang kualitas hadis melalui jalur periwayatannya. Mereka meneliti siapa sajakah yang meriwayatkan suatu hadis dan bagaimana kualitas orang-orang yang meriwayatkannya. Pada masa Abbasiyah, ada 6 kitab hadis ternama yang berhasil disusun oleh para ilmuwan hadis. Kitab-kitab hadis itu diberi judul sesuai dengan nama para ilmuwan yang menyusunnya. Yang pertama ada kitab Shahih Al-Bukhari, dengan penyusunnya Imam Bukhari. Yang kedua, kitab Shahih Muslim, dengan penyusun Imam Muslim. Yang ketiga ada kitab Sunan An-Nasa'i, dengan penyusun Imam An-Nasa'i. Yang keempat, ada kitab Sunan Abu Dawud dengan penyusun Imam Abu Dawud. Yang kelima, ada kitab Sunan At-Tirmizi dengan penyusun Imam At-Tirmizi. Yang keenam, ada kitab Sunan Ibnu Majah dengan penyusun Imam Ibnu Majah.
5. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Pada awal masa dinasti Abbasiyah, ilmu tafsir masih menjadi bagian ilmu hadis. Para ulama memahami Al-Quran bersumber pada hadis yang diriwayatkan oleh imam hadis. Pada perkembangan berikutnya, tafsir Al-Quran mulai dibukukan secara terpisah. Mereka yang menyusun kitab tafsir ini disebut dengan mufassirin atau ahli tafsir. Salah satu ahli tafsir yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali at-Tabari. Ia lebih dikenal dengan Ibnu Jarir atau At-Tabari. Pada masa itu, At-Tabari menyusun kitab tafsir yang cukup lengkap. Kitab tafsirnya berjudul Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran atau yang dikenal dengan Tafsir At-Tabari. Tafsir ini merupakan pelopor penyusunan kitab-kitab tafsir pada masa-masa berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.